Jadi sekarang maunya gimana deh? Mau pulang juga, mau minta HP HP-nya. Buat apa HP-nya? Buat main game, jujur. Mau channel gitu kan, mau bikin konten, mau cari biawak lagi. Susah loh bikin konten. Kamu harus belajar dulu. Jujur, nih, kalau untuk usia kamu, aku nggak bisa kasih uang. Aku nggak bisa kasih HP. Tadi aku udah menawarkan sekolah. Kamu nggak mau. Hola netizen yang tercinta. Seorang remaja asal Banyuwangi, sebut saja Edo, menjadi sorotan di media sosial karena mendatangi langsung rumah Willy Salim. Willy Salim memang dikenal sebagai konten kreator yang suka membagi-bagikan uang kepada orang yang membutuhkan. Biasanya Willy Salim mendatangi orang-orang tersebut dan melihat kondisi kehidupannya. Kini Willy Salim justru didatangi oleh orang yang hendak meminta bantuannya. Momen tersebut terekam dalam unggahan Willy Salim di media sosial baru-baru ini. Dalam videonya terlihat seorang satpam mengantarkan Edo ke pintu gerbang rumah milik Willy Salim. Edo mengaku sudah 2 minggu dirinya berada di sekitaran kediaman Willy Salim di Jakarta. Willy Salim pun penasaran dari mana Edo bisa mendapatkan alamat rumahnya. Selama di Jakarta, Edo mengaku tinggal di sekitaran sungai. Ia juga sempat diminta warga sekitar untuk tinggal sementara di masjid. Melihat Edo mendatangi rumahnya, Willy Salim pun kebingungan. Ia merasa tindakan mendatangi rumahnya dengan sengaja itu tidak bisa dibenarkan. Saat ditanya alasan kedatangannya ke Jakarta, Edo menjawab memang sengaja mendatangi rumah Willy Salim. Edo mengaku kedua orang tuanya kini telah tiada. Sehari-hari Edo tinggal bersama bibinya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Edo bekerja sebagai pencari biawak. Ia mendapatkan upah sebesar Rp60.000 per 1 ekor. Tapi kini pekerjaan itu tidak ia lanjutkan karena habitat biawak itu kini ditumbuhi banyak rerumputan dan dikhawatirkan banyak ular. Mengenai ongkos pergi ke Jakarta, Edo mengaku menggunakan penghasilannya saat bekerja menjadi pedagang telur gulung di Bali. Namun, ia tidak meneruskan usahanya itu karena cuaca Bali yang panas. Kini, Edo ingin bekerja sebagai kuli bangunan. Lantas, Willy Salim pun memberi wejangan bahwa setiap pekerjaan pasti memiliki risikonya tersendiri. Di usianya yang seharusnya masih bersekolah, Edo memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Willy Salim pun menawarkan Edo untuk bersekolah, namun tawaran tersebut ditolak Edo. Willy Salim semakin kebingungan mendengar jawaban remaja tersebut. Akhirnya Edo pun menuturkan maksudnya, yaitu untuk meminta HP serta ongkos pulang ke Banyuwangi pada Willy Salim. Edo mengaku HP tersebut akan ia gunakan untuk membuat konten mencari biawak di YouTube. Willy Salim pun secara tegas menolak permintaan Edo karena usianya yang masih di bawah umur. Lalu Edo pun meminta ongkos pulang seharga Rp800.000. Akhirnya Willy Salim pun memberikan uang tunai sebesar Rp1 juta agar Edo bisa pulang ke Banyuwangi. Namun ia berpesan agar Edo mau melanjutkan pendidikan demi masa depannya yang lebih baik. Video tersebut pun menjadi sorotan netizen yang budiman dengan berbagai komentarnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nih ya, kalau kalian mau tahu orang-orang yang mental miskin tuh kayak mana, kalian lihat video terbarunya si Willy yang anak umur 16 tahun jauh-jauh ke Jakarta gitu ya. Dia tuh nungguin Willy sampai 2 minggu gitu ya, cuman buat apa? Cuman buat minta HP. Itu yang gue sebut dengan orang-orang mental miskin. Masih gue maklumin deh kalau dia misalnya ada sesuatu yang urgent, mungkin keluarganya sakit, perlu duit buat berobat gitu kan, atau mungkin dia mau cari lowongan pekerjaan, masih gue maklumin. Ini dia udah ganggu privasi orang, ke rumah orang tanpa undangan, itu untuk minta HP. Dan orang-orang kayak gini yang kalian belain sampai komen, oh ternyata sisi gelapnya Willy, oh ternyata Willy pelit, kasihan lo dia udah jauh-jauh ke Jakarta. Lu nonton gak sih videonya? Bahkan nih anak bilang pas ditanya ngapain ke Jakarta, pengen liburan. Kita aja jarang liburan ya. Masih banyak orang luar sana tuh yang lebih membutuhkan. Gue juga kalau jadi Willy, gue nggak mau ngasih ke anak ini ya, mendingan gue ngasih ke orang-orang yang jualan naik pakai gerobak dari pagi sampai malam ya, nolongin orang-orang tua renta yang harusnya udah nggak kerja tapi mereka kepaksa kerja demi nafkahin keluarganya, orang-orang yang mungut sampah, orang-orang yang sakit tapi nggak punya biaya buat berobat. Orang-orang kayak gitu yang harus kita tolong ya, karena kalau lu nolong orang-orang kayak gini, lu akan membangkitkan mental miskin, tahu nggak? Jadi orang tuh maunya nggak mau kerja, maunya minta-minta aja udah. Ya lagian, bukan karena kita tuh sering berbagi, artinya kita tuh harus selalu berbagi jadi kewajiban gitu. Enggak, orang kalau mau berbagi itu udah biarin aja dari hatinya ya. Dan biarin dia mau nolong siapa aja tuh biarin, itu kebaikan hati dia. Nggak usah kita ngatur-ngatur dia harus ngasih ke siapa aja. Untuk bertemu dengan Willy Salim ya, gue akan minta beberapa hal ini ya, sebagai
seseorang yang memiliki Sigma Green Set akan gue ajarkan. Oke. Pertama, jangan pernah minta kepada orang kaya itu uang, karena itu paling pantang bagi orang kaya untuk meminta uang kepada mereka. Maka saya akan meminta nomor WhatsApp. Kenapa? Karena saya Sigma. Nah, jadi menurut salah satu pepanah Cina pernah mengatakan bahwasan relasi kamu adalah kemudian sebagai orang yang Sigma, gue akan meminta izin untuk masuk ke toilet di rumah Willy Salim. Jadi ketika gue berada di kamar mandi Willy Salim, maka gue akan skibidi toilet. Dan juga yang paling penting adalah Venom Touch. Itu bedanya gue dengan kalian, karena gue Sigma Green Set gitu, beda dengan masyarakat. Dan tentunya sebagai Sigma, yang terakhir gue minta kepada Willy Salim adalah voucher. Gue akan minta voucher Robux gitu. Kenapa? Karena dengan dia mengirimkan voucher Robux kepada gue akan mengetahui ID Roblox daripada Willy Salim. Dengan begitu, ketika gue ke warnet, gue bisa main bareng dengan Willy Salim bermain Roblox. Bayangkan setiap hari gue bermain Roblox bersama Willy Salim, maka gue akan membangun bonding daripada relasi kami berdua. Dan dari situ diharapkan nanti gue akan memiliki relasi dengan orang sebesar Willy Salim, dan gue akan memiliki koneksi dan juga kesuksesan yang sama karena kami saling percaya satu sama lain. That's it. Mari kita review komen-komennya. Ternyata gini sifat Willy Salim. Betul banget, ternyata Willy Salim itu pinter. Bocil modelan begitu nggak dimanjain. Karena kalau Willy manjain orang-orang kayak gini, nanti bakal ada yang niru. Akhirnya orang-orang pemalas kayak gini jadi banyak. Ntar takutnya mereka nih bikin komunitas. KMWS, komunitas minta-minta Willy Salim. Kirain Willy baik banget, ternyata kayak gini. Dia tuh baik. Buktinya si Edo dinasehatin, dan endingnya setahu gue juga dia dibantu gitu, dibantu buat balik. Kalau Willy jahat begini nih si Edo dateng, minggir lu anjing, lu udah males sekolah, minta-minta, mana ngelunjak lagi. Itu baru nggak baik tuh. Sisi gelap Willy Salim, masa depan lu yang gelap. Orang kayak gini dibela. Respect Bang Willy. Wah. Willy, kirain kamu baik, ternyata kamu terlalu baik. Hey, Willy, kamu terlalu baik. Aku kalau jadi kamu ya, Willy ya, itu nggak bakal kutemuin tuh orangnya. Orang nggak kenal, out of nowhere, nggak ngabarin, nggak janjian, tiba-tiba muncul depan rumahku, nongkrong di sana 2 minggu. Terus tiba-tiba minta HP, minta ongkos pulang, request lagi harus naik sleeper bus eksekutif 800.000. Gini Pak, oke mungkin kalian lihat, Willy kan tapi kan duitnya banyak kok, dia rumahnya kan istana, gini-gini aja kontennya bagi-bagi duit, masa sih ngasih segitu doang di keberatan gue. Gini Pak, dibedain kapan dimana orang tuh emang pingin mau ngasih, emang hatinya tergerak buat bantu orang, sama tiba-tiba diminta. Itu beda loh rasanya. Masih nggak paham nih? Analoginya gini nih, kamu punya pacar, dia diem nggak pernah minta apa-apa, nggak pernah ngomong apa-apa segala macem, nggak pernah request macem-macem. Terus kamu ngeliat ada baju lucu nih, ih ini bajunya lucu ya, aku beliin deh buat pacarku, sayang nih buat kamu ya, wah thank you sayang. Bedain sama kita lagi jalan masuk H&M, tiba-tiba pacarmu gini, sayang ini bajunya bagus, beliin aku dong. Beda nggak? Padahal mungkin harganya sama. Kita mungkin awalnya emang mau beliin dia, tapi karena dianya minta jadi males. Apalagi ini orang nggak kenal, muncul depan rumah tiba-tiba, minta HP, minta ongkos pulang, request, harus eksekutif, harus sleeper bus. Wah, tuh kalau aku ya nggak bakal ketemuin sumpah. Dari awal dia muncul depan rumah aku nggak kenal, dia nongkrong di sana beberapa hari itu, bahkan dia bilangnya 2 minggu. Langsung ku panggil Pak Satpam, Pak ini tolong diusir ya, saya nggak kenal ini siapa. Ganggu depan rumah saya udah berhari-hari. Bahkan itu si Willy masih menawarkan kalau disekolahin mau nggak, kamu sekolah nggak? Enggak, kenapa nggak sekolah? Saya nggak suka sekolah, kalau dapat PR gini-gini sih saya nggak bisa kerjain, saya pusing. Maunya duit aja, maunya HP aja. Willy masih baik ya nawarin sekolah ya. Mau dibayarin sekolah loh, sekolah. Berapa ribu, berapa juta manusia di Indonesia yang nggak bisa sekolah. Kamu ditawarin sekolah gratis nggak mau. Milih handphone.
Dan yang lebih nggak make sense lagi, komen-komennya belain si mas-mas itu. Kirain Willy baik, ternyata kayak gini. Kirain gini, ternyata gitu. Sorry banget, ini mungkin akan terdengar sangat kasar. Inilah kenapa alasan banyak orang miskin akan tetap miskin. Karena pas dikasih jalan, pas dikasih bantuan supaya kamu tuh bisa jadi orang yang lebih baik, dikasih jalan, dikasih cara supaya kamu tuh jadi value dirimu naik, nggak mau. Disuruh sekolah, nggak mau. Maunya yang langsung instan-instan aja. Aku butuhnya sekarang duit. Aku butuhnya sekarang handphone. Aku butuhnya sekarang ongkos pulang, sleeper bus. Sorry to say, terserah kamu mau bilang, ya mentang-mentang lu duitnya banyak, segala macam. Semua ada prosesnya. Dan yang pasti prosesnya adalah bukan dengan datengin rumah orang yang kamu nggak kenal terus kamu minta duit. Aku jadi Willy juga bingung dong. Ini kalau aku kasih, akan datang teman-temannya tuh. Akan datang yang lain-lainnya tuh. Nah, daripada gua kerja susah, mendingan datang ke rumah Willy minta duit, dikasih kok. Orang dia orangnya baik, orang dia suka membantu. Sekarang 1-2 orang yang nongkrong di depan rumah Willy. Lama-lama kalau dibantuin semua, datang satu RT satu kampung tuh. Udah kita nggak usah kerja, nggak usah jualan, kita datang aja ke rumah Willy. Percaya nggak percaya pasti kayak gitu, cepat atau lambat. Nggak make sense. Halo, Willy Salim. Ini saya mau kasih pendapat ya, karena konten kamu kan selalu membagi-bagi uang. Akhirnya orang punya persepsi bahwa kamu orang baik dan banyak duit. Jadi banyak orang yang datang ke rumah kamu ingin minta bantuan. Ya, jangan salahin mereka, karena kamu yang mengekspos diri kamu orang kaya dan baik, selalu punya masalah, kamu bisa membantu dengan uang. Jadi kalau privasi kamu jadi terganggu, itu ya karena konten kamu yang mengundang orang sampai datang ke rumah kamu itu. Itu aja sih. Terima kasih ya.